Selamat bertemu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu hal yang sangat saya harus hargai, saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara saya secara khusus untuk segenap anggota jemaat di lingkungan Klasis Klaten Timur. Dalam rangka kita bersama-sama mendapatkan santapan rohani. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati hari ini, di hari Selasa yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kami. Allah Bapa kami surgawi, kami setiap hari memerlukan santapan rohani, agar kehidupan kerohanian kami senantiasa dibangun oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah. Kami siap untuk mendengarkan, siap untuk mengamini, dan siap untuk melaksanakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini sebagaimana juga menjadi kebutuhan pokok sebenarnya, rohani kita itu harus mendapatkan santapan. Sebagaimana kebutuhan jasmani kita itu ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Itu untuk yang biasa begitu. Tapi setidak-tidaknya untuk soal rohani harus ada menit-menit kita siapkan untuk santapan rohani kita. Saya akan baca untuk sekarang ini ayat juga yang barangkali sudah sering dibaca, itu dari Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Dipersilahkan untuk saudara-saudara mempersiapkan firman ini secara cepat. Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Berbahagialah kita semua yang boleh menikmati dan menghayati firman yang sangat indah ini. Saudara-saudara, saya sebut sangat indah sekalipun tidak mudah dilaksanakan. Itu begini loh ya. Jadi kita ini sebenarnya kan sudah terbiasa untuk bersyukur mengenai hal-hal yang kita anggap istimewa, yang kita anggap besar, yang kita anggap penting. Jadi orang seperti saya ini yang juga pada suatu saat kena COVID-19, Corona, sekian hari harus isolasi diri, kemudian dinyatakan negatif, dan saya sendiri juga sudah merasakan begitu nyaman. Itu bersyukur luar biasa. Itu hal istimewa gitu. Demikian juga barangkali soal-soal yang lain-lain, saudara-saudara yang sempat menderita sakit kemudian sembuh, bersyukur. Ini syukur secara istimewa. Barangkali ada di antara kita yang mendapatkan pekerjaan baru atau sesuatu berkat yang baru, itu istimewa, disyukuri. Persoalannya adalah apakah kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu kita mensyukuri setiap hal yang kita alami. Ini loh ya. Ini saya katakan ini sering kita ungkapkan tetapi tidak mudah kita jalani, bahkan barangkali terlewati, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari itu ada hal-hal yang harus disyukuri. Karena firman Tuhan itu katakan di ayat kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak berkesudahan itu artinya tidak pernah putus dan tidak pernah berakhir. Jadi ini yang sangat mudah untuk segera kita tangkap firman ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dalam Alkitab kita, dalam Perjanjian Baru terutama, itu ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah itu setia. Nah, persoalannya adalah kesetiaan Tuhan itu akan begitu pendek atau hanya kadangkala.
Tapi firman ini mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, tidak pernah berhenti. Dalam kondisi apapun, hari ini kita menikmati seperti ini juga oleh karena wujud kesetiaan Tuhan. Dan kesetiaan Allah itu tidak pernah berakhir. Bahkan saudara-saudara, disebutkan di dalam ayat kita, selalu baru tiap pagi. Hari itu dimulai pagi, itulah pemahaman umum. Jadi kalau setiap hari berkatnya selalu baru, nah Alkitab mengatakan selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi pagi itu secara umum disebutnya sebagai awal dari hari. Nah, tentu tidak harus kita menganggap hari pagi itu jam berapa. Orang yang tua seperti saya ini ya 3:30 itu saya sudah bangun itu, dan itu pagi hari. Dan bagi yang muda barangkali atau yang sebelumnya bekerja sangat lelah dan malam harus istirahat, mungkin jam 5:30 baru bangun. Tetapi itulah kemudian awal daripada hari itu setiap pagi. Firman Allah itu mengatakan selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Itu dalam berkat-berkat keseharian. Oleh sebab itu tidak mustahil kalau di dalam juga pujian itu ada nyanyian yang menyatakan keseharian kita, yang menunjukkan berkat Allah yang senantiasa baru, yang harus kita hayati, kita syukuri. Jadi kalau kita mau menyanyikan KPJ 322, terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Nah, ini kan sehari-hari. Apalagi kita berada di daerah Khatulistiwa yang boleh menikmati sinar matahari, dan sinar matahari itu diyakini sebagai berkat Tuhan sehari-hari. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Allah yang memberikan berkat sehari-hari itu harus kita sembah. Nah, ada ayat-ayat yang terakhir itu ayat 5 itu ya. Sehari-harian besar pemberian kemurahan-Mu, ya Tuhan, kiranya ku ingat selamanya kewajibanku. Syairnya menunjukkan kesehari-harian, dan pasti itu juga banyak dijiwai oleh ayat bacaan kita dari Amsal pasal 3 ayat 23 dan diawali dengan ayat 22. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini kita jalani. Mari kita jalani dengan syukur kepada Allah. Memang ada berkat istimewa, apalagi di Prapaskah seperti ini. Berkat istimewa yang harus kita hayati adalah penderitaan Yesus untuk keselamatan kita. Itu berkat istimewa. Kasih Allah yang dinyatakan luar biasa. Tetapi kasih-Nya di dalam memelihara kita itu, baik anak, remaja, pemuda, orang yang dewasa, berkeluarga, orang tua yang sudah banyak usia, itu menerima berkat Allah sehari-hari yang tidak pernah berhenti.
Tidak ada hal yang lebih indah kita lakukan kecuali bersyukur, karena inilah berkat Tuhan. Dan buah daripada syukur kita dan menghayati penyertaan Allah di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah hati kita itu tenang, hati kita itu tentram, hati kita itu damai. Karena apa? Karena kita yakin dalam suka maupun duka, dalam kekurangan maupun berkelebihan, dalam kesulitan maupun kemudahan, Allah senantiasa menyertai kita. Ayat kita itu memberikan kepada kita sesuatu yang sangat indah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita menjalani hidup ini dengan keyakinan seperti itu pasti indah ya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas santapan rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memang telah boleh menerima berkat istimewa sebagai buah karya Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa kami, yang di minggu-minggu ini kami mencoba dan berusaha menghayati makna kesengsaraan-Mu dan kasih-Mu untuk kami. Ada berkat-berkat istimewa di dalam kehidupan kami juga, baik yang berkenaan dengan kesembuhan dari sakit penyakit maupun juga keberhasilan di berbagai upaya kami dalam berbagai hal di dalam mengembangkan hidup, baik studi maupun juga kerja. Ada hal-hal yang sangat khusus kami hayati dan kami terima, dan semua itu adalah berkat-berkat istimewa. Namun ya Allah, biarlah kami juga mensyukuri kehidupan kami sehari-hari. Dari pagi sampai malam adalah berkat-Mu dan kesetiaan-Mu untuk selama-lamanya. Kami boleh menjalani juga di malam hari itu istirahat dan bangun pagi, dan berkat-Mu selalu baru di tiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah menjadikan kami sukacita dan menjalani hidup ini, dan kami boleh menikmati dalam kehidupan yang terang di bawah naungan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Nah, demikianlah saudara-saudara santapan rohani yang pendek sekali, tapi ini firman yang tentu itu kalau kita lakukan sangat mempengaruhi keseluruhan hidup kami. Allah memberkati.